semua yang ada di sini berani berkata, Engkaulah Yesus Tuhan kami. Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada karena Engkau ada. Engkau memilih kami, Engkau mengumpulkan kami di tempat ini bukan sebuah rutinitas, tapi Engkau hendak ingin mengajar kepada kami Tuhan. Sempurnakan hidup kami bersama dengan Engkau dan tunjukkan, ajarkan agar apa yang kami lakukan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Karena itu urapi kami semua, urapi juga hamba-Mu yang sederhana ini Tuhan. Mampukan hamba-Mu untuk bisa menerjemahkan kasih-Mu, karena kasih-Mu itu begitu luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Shalom. Semua dalam keadaan baik. Terima kasih untuk hambanya yang diurapi Bapak Pendeta Rinto Dharma beserta dengan Ibu yang sudah mengizinkan saya untuk boleh sharing firman Tuhan di tempat ini. Ini adalah satu anugerah yang besar yang saya terima. Baik, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, saya percaya jemaat GBI Soekarno-Hatta adalah jemaat yang siap untuk diberkati Tuhan. Kalau kita siap diberkati oleh Tuhan, saya bisa dibantu oleh multimedia. Makanya saya di kebaktian kedua ini, saya buat dengan satu tema, ayo masuk dalam rencananya Tuhan. Karena rencana Tuhan itu adalah rencana yang terbaik. Rencana Tuhan adalah rencana yang terindah. Dan di dalam rencana Tuhan itu punya pengharapan yang besar. Next. Kenapa? Tuhan lakukan yang terbaik. Roma 5 ayat yang kelima dengan sangat jelas sekali menuliskan di sana. Dan pengharapan itu tidak mengecewakan. Yes. Sebab kasih Allah telah dicurahkan ke dalam hati kita melalui Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Jadi pengharapan itu tidak pernah mengecewakan. Saya paling gak suka kalau ada orang ngomong sama pribadi yang lain, wah kamu gak punya pengharapan, no hope. Wih itu saya paling kesel banget. Memang yang ngomong kamu gak punya pengharapan itu, dia lebih punya kuasa daripada Tuhan. Ya, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kalau ada yang ngomong begitu sama kita, jangan pengharapan dalam diri kita hilang. Tapi justru kita perkuat. Justru kita tahu bahwa Tuhan yang melakukan itu baik buat kita. Jadi di dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara itu punya pengharapan yang besar. Pengharapannya itu gak pernah mengecewakan. Karena Tuhan taruh di dalam rohnya, di dalam hati kita. Supaya hidup kita jauh lebih baik. Dan kita bisa mendapatkan yang terbaik. Next. Allah yang kita sembah adalah pribadi yang luar biasa. Makanya di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan apa? Janganlah takut. Sebab aku kata Tuhan menyertai engkau. Janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku. Yang membawa apa? Yang mau menang, katakan amin. Hari ini Tuhan akan angkat tangan kita. Siapa yang mau mengangkat tangan di hadapan Tuhan? Ketika kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan, tangan Tuhan terulur dan memberikan kemenangan bagi kita. Tapi ada banyak hal yang terkadang kita tidak pernah ngerti. Ada banyak hal yang terkadang kita nggak pernah tahu. Kita berpikir kita bisa, kita berpikir kita mampu, kita berpikir kita sanggup, kita nggak perlu Tuhan. Tapi hari ini saya mau katakan, jangan main-main dengan kasih karunia Tuhan. Karena kasih karunia Tuhan itu sangat luar biasa. Dan saya mau katakan, sama Tuhan jangan hitung-hitungan. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, kitanya yang rugi. Tuhan gak pernah rugi kok. Tuhan selalu ingin memberkati kita. Kan kita siap diberkati Tuhan. Kita siap dipulihkan oleh Tuhan. Makanya jangan lagi hitung-hitungan sama Tuhan. Next. Kita pernah lihat, pernah tahu ayat ini. Ya. Kenapa tema Natal tahun 2024 kok pikirkanlah perkara yang di atas. Kenapa tema Natalnya enggak kelahiran Tuhan membawa kesembuhan. Kehadiran Tuhan membawa mujizat. Kenapa kok pikirkanlah perkara yang di atas. Jujur saya enggak hafal, saya enggak ingat, saya enggak tahu kenapa temanya seperti ini. Tapi ketika saya terus berjalan bersama dengan Tuhan, saya temukan satu karya yang luar biasa. Saya temukan bahwa ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, saya mau katakan Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, enggak ada rencana Tuhan yang gagal dalam kehidupan kita. Selama kita mau masuk, selama kita mau mengerti,
Karena Tuhan itu punya rencana yang besar. Karena kehidupan Bapak Ibu Saudara di dalam segala aspek kehidupannya itu pasti akan diberkati oleh Tuhan. Usaha dan pekerjaanmu akan semakin diberkati Tuhan. Itu caranya Tuhan. Next. Tuhan itu sayang sama kita. Kita pernah tahu kan cerita tentang ini? Ya, Yohanes 21 ayat 4 dan ke-5 saya bacakan. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-muridnya itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka apa? Jawab mereka, benar, jawabannya begitu. Benar. Jujur, benar, jawabannya begitu. Jawabannya apa? Berarti nggak ngerti Alkitab. Orang kalau kesel ditanyain, ya ini kan murid-muridnya lagi menjala ikan nih. Nggak dapat apa-apa kan. Tiba-tiba Tuhan datang. Yang anehnya murid-muridnya nggak tahu kalau itu Tuhan loh. Ya ampun, sama kan seperti kita. Tuhan hadir dalam kehidupan kita. Tuhan mendatangi kehidupan kita. Tetapi ketika Tuhan hadir dalam kehidupan kita, Tuhan datang dalam kehidupan kita nggak tahu itu siapa Tuhan. Kenapa? Karena kita cuma ikut-ikutan. Orang kalau kesel jawabannya enak nggak? Nggak enak kan? Kenapa jawabannya? Tidak ada. Muridnya kan menjala ikan semalam-malaman. Betul ya Pak ya? Ketika menjala ikan dia nggak dapat apa-apa, orang tanya, adakah lauk pauk daripadamu? Masa jawabannya nggak ada. Lebay banget gitu loh. Jawabannya gimana? Nggak ada. Betul nggak? Orang kalau kesel kan jawabannya begitu kan? Sama seperti kita. Ya, ayo kita belajar. Kalau orang mau masuk dalam rencana Tuhan, nggak mungkin hidup kita nggak diberkati, nggak mungkin. Nggak mungkin kita nggak akan dipulihkan. Nggak mungkin kita nggak akan disembuhkan. Tuhan pasti lakukan yang terbaik. Yang percaya beri kemuliaan kepada Allah. Ketika muridnya jawab begitu, apa Tuhan marah? Halo? Enggak kan? Enggak kan? Next. Ya, Yohanes 21 ayat yang ke-6. Maka kata Yesus kepada mereka, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka kamu akan peroleh. Lalu mereka menebarkan dan mereka tidak dapat menariknya lagi. Karena apa? Banyaknya ikan. Pelajaran pertama yang saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara. Pelajaran pertama, pengetahuan pertama yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk dalam rencana Tuhan. Dan ketika kita masuk dalam rencana Tuhan, kita pasti mendapatkan yang terbaik. Ikuti perintah Tuhan. Lihat. Tuhan ngomong apa? Tebarkan jalamu di sebelah kanan. Tuhan gak ngomel kan? Betul gak? Coba kalau kita tanya kepada murid-muridnya lalu dijawab gitu, gak ada. Kita kan ngomel, ditanyai baik-baik nyolot kan gitu kan? Betul gak? Ditanyain baik-baik malah ngelawan. Gua cuma tanya begini, kalau gak ada ya usah. Gak usah marah. Belajar dari Tuhan. Pelajaran pertama yang harus kita lakukan. Apapun yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, lakukan itu. Yang siap katakan amin. Benar? Betul. Saya percaya kok. Kalau kita semua jemaat di GBI Suha 2 ini melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Lihat nanti. Lihat nanti. Kalau tempat ini gak penuh. Bahkan nanti duduknya bisa di depan sini. Karena penuh. Tadi di kebaktian pertama saya kasih dengan satu tema, yang salah siapa? Makanya di kebaktian kedua saya kasih tema, masuk dalam rencana Tuhan. Karena Tuhan mau kita masuk dalam rencana Allah. Kenapa Tuhan bilang, loh kok hilang? Kenapa kok Tuhan bilang seperti ini? Ya, tebarkan jalamu sebelah kanan. Nangkep gak sih? Nangkep gak sih? Kenapa Tuhan ngomong seperti ini? Tebarkan jalamu sebelah kanan. Kenapa enggak sebelah kiri? Ya, dikatakan apa? Maka kamu akan peroleh. Nih, saya nih jadi pegawainya Pak Rudi. Pak Rudi punya perusahaan besar. Saya jadi pegawainya Pak Rudi. Ketika saya jadi pegawainya Pak Rudi, saya enggak pernah korupsi, saya kerjanya bagus, enggak pernah terlambat, enggak pernah aneh-aneh.
saya dijadikan tangan kanan. Betul ya Pak ya? Betul ya Pak Rudi ya? Ketika Pak Rudi keluar negeri bersama dengan istrinya, beliau pergi jalan-jalan, vacation, ya, sayanya dipercaya, Ted, selama saya pergi perusahaan ini, aku serahkan kepada kamu, karena kamu tangan kananku. Perhatikan, kenapa Tuhan ngomong, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kita semua yang ada di tempat ini, yang siap untuk diberkati Tuhan, Tuhan sedang mempersiapkan kita menjadi tangan kanannya. Siap. Yang siap katakan amin. Artinya apa? Tuhan percayakan sesuatu yang terbaik. Tuhan percaya, Tuhan berkati kita. Kenapa? Karena ketika Tuhan memberkati kita, kita bisa jadi berkat buat orang lain. Murid-muridnya gak bantah kan? Iya. Kenapa Tuhan bilang sebelah kanan? Kenapa enggak sebelah kiri? Perahunya sama. Segede apa sih perahunya? Tapi kenapa Tuhan bilang sebelah kanan? Next. Ternyata di sebelah kanan perahu, di bawah perahu itu sudah ada ikan yang Tuhan siapkan. Waktu Tuhan ngomong, tebarkan jalamu di sebelah kanan. Murid-muridnya gak turun dari perahu lalu celupin mukanya. Ada apa sih? Itu kan kita kan? Iya enggak? Itu kan kita kan? Ketika kita disuruh sama Tuhan, kenapa sih Tuhan? Ada apa sih? Jujurlah, saya tahu kok. Kenapa ternyata di sebelah kanan seperti itu? Kenapa? Tuhan mau mempercayakan yang terbaik dalam kehidupan kita. Tuhan ingin hidup kita menjadi lebih baik bersama dengan Tuhan. Makanya saya bilang ke Tuhan, kenapa sih? Tuhan tadinya saya 1, 2, 3 mau sama, tapi Tuhan bilang enggak. Yang kedua aku mau kamu bicara soal ini. Saya masih nawar, Tuhan enggak, ya. Yang kedua ini. Saya mau kamu yang kedua bicara soal ini. Karena saya ingin merubah pola pikir mereka. Jemaat di Soekarno-Hatta 2 disayang sama Tuhan. Karena Tuhan mau kita bisa menuai yang terbaik. Next. Tuhan mau lakukan ini buat kita semua. Lihat, Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Pribadi yang hidup di dalam Tuhan pasti bisa melakukan rencana Allah. Kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, apapun perintah Tuhan saya mau katakan, kita pasti bisa melakukannya. Dulu saya pengawalnya almarhum Bapak Pendeta David Cakra Wicaksana. Apapun yang beliau perintahkan, walaupun terkadang kok begini ya, saya tetap jalankan kok. Makanya saya kehilangan banget waktu beliau nggak ada. Jam 2 pagi ditelepon, saya perlu obat, saya cari obatnya. Saya cari apotek yang buka. Saya datengin, saya beli, saya anter. Saya lakukan itu kalau saya bisa hidup sampai hari ini. Bukan karena kekuatan saya. Bukan karena kecanggihan dokter jantung saya. Tapi karena saya punya Tuhan yang baik. Itu cara Tuhan. Tuhan itu sayang sama kita. Makanya sampai hari ini. Saya kalau tiap hari Rabu sama Jumat selalu jadi mendoakan orang sakit yang ada di rumah sakit Boromius. Hari Rabu sama Jumat bersama dengan hambanya Pak Yohanes. Di hari-hari lain ya rumah sakit mana tergantung panggilan. Maksudnya saya bukan pria panggilan ya, bukan. Jangan salah sangka di situ. Tapi saya lakukan itu. Karena saya tahu Tuhan sudah tolong saya. Saya mau berjalan sama Tuhan sehingga saya akan membuat orang yang sakit jadi sembuh. Lihat, kita ini buatan Allah. Siapa yang merasa buatan Allah? Boleh angkat tangan. Kalau kita merasa buatan Allah, berarti kita akan melakukan perbuatan yang apa? Yang baik kan? Ya, yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Siap melakukan pekerjaan yang Tuhan siapkan buat kita. Yang siap katakan amin. Mau enggak mau kita harus next. Ya, lihat ini. Lihat,
Yes, Yohanes 21 ayat 9 sampai 10. Lihat dulu ini. Ini aneh gitu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Di atasnya ada ikan dan roti. Nah, tadi ngapain? Tuhan tanya sama muridnya, adakah lauk pauk padamu? Padahal di sini sudah dituliskan, ketika mereka tiba di darat, berarti mereka belum ketemu Tuhan lagi dong. Mereka mendapatkan apa? Melihat api arang dan di atasnya ada ikan dan roti. Dari mana ikan dan roti yang Tuhan bakar saat itu? Apa Tuhan pakai GrabFood? Hah? Apa Tuhan pakai Shopee Food? Apa food gitu? Enggak kan? Enggak kan? Lihat. Tuhan ingin menguji sampai sejauh mana iman percaya kita, sampai sejauh mana rasa percaya kita sama Tuhan, bahwa Tuhan sanggup melakukan yang terbaik. Jadi jemaat yang mau diberkati Tuhan, jadi jemaat yang mau diurapi Tuhan, ayo bangkitkan kembali iman percayamu, supaya kita bisa melihat yang terbaik. Yang siap untuk memberikan yang terbaik, katakan amin. Mau enggak mau kita harus lakukan ini. Next. Yaitu apa? Menabur. Jangan kita berpikir kita mau menuai kalau kita enggak akan menabur. Yang siap menabur, katakan amin. Jangan berpikir kalau kita mau menuai, kalau kita enggak menabur. Kalau Tuhan tanya sesuatu, bukan berarti Tuhan enggak punya. Kalau Tuhan bilang melalui kebenaran firman Tuhan, ayo menabur, bukan berarti Tuhan enggak punya uang. Tuhan ingin menghancurkan kita, enggak. Tuhan ingin menguji kita. Dan kalau kita lakukan itu, percaya Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, kehidupan Anda pasti mendapatkan yang terbaik. Keren Tuhan itu, sayang sama kita. Kitanya aja yang enggak pernah tahu bahwa Tuhan sayang sama kita. Tuhan mau kita menabur. Yang mau menuai, katakan amin. Makanya kalau kita mau menuai, kita harus next. Cara yang Tuhan pakai itu begitu luar biasa. Lihat, kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah, kalau saya ada di situ, telat. Saya langsung ngomong begitu. Ya tadi bisa nggak tahu kalau Tuhan yang tanya. Sampai sejauh mana sih pengenalan kita sama Tuhan? Sampai sejauh mana, sedekat apa, seintim apa hubungan kita sama Tuhan? Makanya nggak salah kalau gembala di tempat ini, para pengerja di tempat ini mengajarkan kepada kita, membawa kita, ayo rajin baca Alkitab, ayo rajin berdoa, ayo datang doa bersama-sama. Supaya apa? Kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Jangan kita berpikir ini kayak pemimpin ini nggak punya waktu ya, ngabisin waktu orang. Bukan, karena apa? Ingin mengarahkan jemaat yang dia gembalakan dekat sama Tuhan, sehingga dia tahu siapa Tuhannya, dia mengerti, memahami itu, dan hubungan yang intim itu akan merubah pola pikir kita, dan di dalam segala aspek kehidupan kita menjadi lebih baik. Karena Tuhan ingin memberkati Bapak Ibu Saudara. Dan saya percaya, kalau kita siap menabur, kita pasti dapatkan yang terbaik. Next. Tuhan itu sangat sayang sama kita. Di ayat 13 dikatakan, Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan. Kalau Tuhan ingin kita menabur, Tuhan kasih kepada kita apa yang harus kita tabur. Kalau Tuhan ingin kita menjadi penuai yang baik, dan di tahun ini adalah tahun penuaian, saya percaya apa yang harus kita tabur, Tuhan sudah persiapkan. Seperti tadi kata Efesus, untuk melakukan perbuatan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita menabur, apa yang akan kita tabur, Tuhan sudah siapkan. Dan hari ini saya mau katakan,
Kalau kita berani melakukan itu, lihat nanti. Lihat nanti, Tuhan akan tambahkan jemaat di tempat ini. Dan di tempat ini, ada sesuatu yang luar biasa. Karena jemaatnya tahu, mengerti, mereka sudah masuk dalam rencana Allah. Dan mulai memikirkan perkara yang di atas dan bukan yang di bumi. Next. Allah itu sayang sama kita. Allah itu ingin memberikan yang terbaik. Saya bisa undang pemain musik maju ke depan. Worship leader, singer. Mari kita lihat cara yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Tuhan ingin melihat kita hidupnya lebih baik. Tuhan ingin melihat kita mendapatkan sesuatu yang indah. Tuhan mau hidup kita itu sempurna. Tuhan gak ingin kita gagal. Makanya tadi kalau ada orang ngomong, kamu gak punya pengharapan. Saya paling kesel. Saya pernah berdoa buat salah satu pasien yang ada di rumah sakit. Pak, katanya saya gak punya pengharapan. Yang ngomong siapa? Dokter? Bukan Pak. Kemarin ada saudara saya datang, wah kamu udah gak punya pengharapan. Saya mau katakan, pengharapan itu ada. Yang ngomong gak punya pengharapan, apakah dia lebih punya kuasa daripada Tuhan? Apakah dia lebih berkuasa daripada Allah? Enggak. Sebab tadi kan Roma 5 ayat 5 kan. Dan pengharapan itu ada. Karena Tuhan sudah taruh itu di dalam hidup kita. Tuhan sudah berikan itu. Boleh singer, boleh maju. Ya, Tuhan sudah lakukan itu. Kenapa? Karena Tuhan sayang sama kita, Bapak Ibu Saudara. Ayo hari ini, siapa yang mau masuk dalam rencana Allah? Siap? Siap untuk menabur? Kalau kita menabur, kita pasti menuai. Dan kalau kita menuai, kehidupan kita akan menjadi lebih baik. Makanya jangan suka iri lihat orang. Loh kenapa dia diberkati? Kok aku enggak? Kenapa dia bisa mendapatkan yang terbaik? Kok aku belum? Ya, jangan-jangan Bapak Ibu Saudara belum menabur. Bapak Ibu Saudara belum melakukan yang terbaik. Hari ini saya mau katakan, Tuhan sayang sama kita. Tuhan sayang sama kita. Makanya saya bolak-balik, saya tanya sama Tuhan sampai kemarin malam, tanya istri saya. Saya balik lagi ke kamar anak saya, karena komputernya di sana, komputer anak saya. Saya buka lagi, Tuhan bener gak aku mesti ngomong ini, minta kunci F-ku. Tuhan bener gak saya harus ngomong ini? Iya, kamu ngomong ini. Apa enggak sama Tuhan? Enggak. Aku mau membuat jemaatku yang di kebaktian kedua masuk dalam rencanaku. Dan mereka jadi bibit untuk penawaian jiwa. Karena aku lebih tahu. Aku lebih tahu kata Tuhan. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah gagal. Menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Dari awal, katakan bersama-sama. Engkau yang lebih, yes Lord. Cara untuk membuka jalanku. Engkau yang lebih mengerti cara untuk menolong. Yang mau masuk dalam rencana Allah, angkat tanganmu dan bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Katakan bersama-sama, Kau Tuhan yang tak pernah gagal, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janji. Ku percaya, yes Lord. Janjimu tak pernah gagal Tuhan, menjadikanku lebih dari pemenang. Ku percaya Kau Tuhan yang tak pernah lalai menepati janji-janjimu. Menepati janji-janjimu. Menepati
janji-Mu. Hari ini Engkau sadarkan kami Tuhan, kami tidak mau salah di dalam langkah hidup kami. Dan kami percaya kami mau masuk dalam rencana-Mu. Berpikir dengan pikiran yang di atas, sehingga kami sanggup melakukan yang terbaik. Persiapkan kami menjadi penabur-penabur-Mu yang baik Tuhan. Karena kami percaya di tahun ini kami pasti akan menuai. Tuhan terima kasih, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biarlah kuasa Allah terus bekerja dalam kehidupan kami semua. Tuhan berkati gembala di tempat ini bersama dengan istri dan keluarga besarnya. Berkati para pengerja-Mu, berkati para pendoa syafaat, guru-guru sekolah minggu. Berkati juga jemaat-Mu dan jadikan mereka penuai-penuai akhir zaman. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Tuhan memberkati. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.